Ya, It's a dark truth, ya, brutal truth gitu. Kadang-kadang kita baru bisa bebas kalau orang tua kita mati gitu. ya, ya, Gokil sih. ya. Kayak lo udah di ujung usia terus lo rempongin hidup orang lain. Padahal sebenarnya a selfish reason, bukan serius deh. Kakek nenek mak bapak nih dengerin nih. Awalnya ini telat banget sih gue nanya ini. Awalnya akhirnya motoran tuh ngapain? Apaan sih pertamanya? Ya memang suka aja. Awalnya dari suka motoran, Nah, terus udah kayak punya cita-cita. Orang ngelihat orang tuh naik motor kan keren ya. nah, Wah keren nih, gue mesti kayak gini. nah, Gak boleh dong sama bokap. nah. Lo cewek, Ah. lo nggak boleh motor-motoran, nggak Ah. boleh ini, nggak boleh itu. Sampai akhirnya bokap nggak ada. Wah, aku bebas. That's the dark truth. Bokap nggak ada, wafat. Ya, That's the dark truth, guys. Serius dark truth banget nih, gue merinding. Karena gini, kadang-kadang orang tua jadi pembatas hidup lo, dan salah satu jawabannya adalah dia meninggal. ya, It's a dark truth, Ya. brutal truth gitu. Kadang-kadang kita baru bisa bebas kalau orang tua kita mati gitu. ya, Gokil sih. ya. Ya kasihan. Aku lebih ke tragis buat anak-anak yang kayak mungkin sepantaran sama kita, yang orang tuanya masih ngelarang-ngelarang, lo nggak boleh begini, lo nggak boleh begitu, lo mesti begini. Dia udah lama coy hidup di dunia, masa lo masih ngatur-ngatur ngurus-ngurusin sih gitu loh. Walau ya itu sih lebih ke kebebasannya itu sih. Karena ada paham bahwa saat lo mati, apa yang dilakuin anak lo akan ke bawah-bawah saat dia mati. Itu yang bikin ribet. Aduh. Itu kayak anjir, kayak bener-bener jeratan yang doktrin yang parah banget sih. Karena jadi fakta banget. Kayak lo udah di ujung usia terus lo rempongin hidup orang lain. Padahal sebenarnya a selfish reason, bukan serius deh. Kakek nenek mak bapak nih dengerin nih. Gue tahu motivasi lo tuh bukan buat anak lo, tapi buat diri lo sendiri gitu. Itu sebuah keegoisan sebenarnya gitu. Itu motivasi buat diri mereka sendiri supaya nggak makin berdosa di akhirat gitu. Akhirnya grecokin hidup anaknya kayak ya itu. Nggak bisa nyalain, nggak bisa ngontrol orang tua. Ya yang bisa adalah gimana kita deal with it gitu. Ada yang pakai cara halus, ngumpet-ngumpet di belakang, ada yang rebel sampai jantungan, ada yang nungguin meninggal gitu. Aku nggak nungguin sih ya. Kayak cuman Tapi ekspresimu saat kayak akhirnya bokap Iya. wafat kayak iya gitu. Itu dark truth banget. That's iya. expression, Maksud aku honest expression. nggak nungguin yang anjir Iya. kapan Nyumpahin mati, enggak sih. enggak, Ya, tapi kayak ketika dia ada larangan-larangan itu, aku masih yang lo nggak boleh ini. Oh ya udah, kenapa? Lebih ke tanya jawab aja, kenapa gue nggak boleh ini, kenapa gue nggak boleh ngerokok sedangkan lo ngerokok gitu intinya. Shit, sama juga tuh orang tua. Gini ya, Gue disuruh beli rokok, lu tapi ngelarang gue ngerokok, itu apa? ini science, ini based on science, ini science. Anak kecil itu nggak bakal bisa dibilangin, anak lo itu nggak bakal bisa dibilangin pakai mulut, tapi pakai sikap. Iya. Dia tuh ngekopi sikap lo, ngekopi lingkungannya, bukan lo bacotin. Yap. Gitu, ya gitu. Iya, dia ngelihat ya dia lakuin. Contohnya begitu, tapi nggak boleh Iya. dilakuin. Iya. Makanya Gitu. Jadi ya ketika beliau masih ada, lebih kayak nanya jawab aja, dan aku kritis sekali jadinya kan. Sampai bokap yang nggak bisa, anjir nih ngapain sih, udah apa kata bokap ya udah mesti lakuin gitu. Terus aku yang ngerasa kok kayak gini sih. Untungnya nyokap tuh yang tipe orang yang ya udah sih ini begini, dan dia lebih apa ya, modern banget gitu menurutku gitu. ya. Jadi balance, jadi aku masih oke. Lah itu bisa jadi suami istri berdua gimana? Karena perbedaan itu kayaknya. Benar. Karena perbedaan itu. Perbedaan itu melekatkan, guys. Oke. Dan sampai akhirnya ya aku ngerasa maksudnya gara-gara mereka begitu ya aku jadi kayak gini gitu. Ada yang melarang, ada yang ngebolehin, ada yang kayak gitu, makanya sekarang jadi kayak gini. Gitu. Oke.
Tapi bokap tuh keren banget sih. Keren gimana? Keren, iya, dia maksudnya dia pengen anaknya jadi lebih bagus dari dia gitu kan. Oh, iya. Dengan tidak boleh begini, tidak boleh gitu, walau dia melakukan gitu. Iya. Ya cuman kan niat baik saja tidak cukup ya. Iya, iya benar-benar. Ya sekarang lo ikut workshop gitu kan, cara memotong kayu gitu. Tapi lo bacotin doang, tapi lo nggak motong kayu. Iya. Gimana peserta lo ngerti gitu kan? Iya. Lo harus ngelakuin itu juga biar kalau lo mau ngasih pengertian, lo lakuin, bukan teori. Iya. Jangan ngomong doang gitu ya. Ya begitu deh.